kembali lagi dengan aku Nila Cantika. Dan kali ini aku bakalan ngajakin kalian semua untuk sama-sama ngebahas tentang teori konspirasi misteri The Lost Cat Surrealist Balls pada tahun 1972. Buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, semisteri apa ceritanya, jangan di skip video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa aku juga mau ngingetin buat like, komen, dan juga subscribe. Oke, selamat menonton. The Lost Cat Surrealist Balls pada tahun 1972 adalah sebuah pesta mewah dan juga megah yang dibuat oleh Baroness Mary Helen Naila Stephanie Josina van Zuylen de Hart. Kita singkat aja jadi Mary Helen ya gengs. Kalau nggak kayak gitu kepanjangan satu kampung kita nyingkatnya. Dengan suaminya Guy de Rostat yang merupakan kepala dari de Rostat Flash Bank. Mereka menikah pada tahun 1957 di mana pada saat itu pernikahannya ini cukup kontroversial karena untuk pertama kalinya keluarga Rostat ini menikah dengan orang yang bukan Yahudi pada saat itu. Di pernikahan keduanya ini mereka berdua seperti memberikan indikasi bahwa kedua pasangan ini adalah pasangan yang sangat liberal terhadap sebuah culture dan keduanya ini mencoba saling keluar dari kebiasaan masing-masing keluarga mereka. Namun di samping itu keluarganya malah tetap mensupport kedua pasangan ini. Mereka berdua juga sangat suka gengs bikin party-party dan party yang mereka buat biasanya ditujukan itu kepada kaum-kaum elit saja say. Namanya juga orang kaya ya, jadi circle-nya yang gak jauh beda lah gengs, ya kaum-kaum elit juga lah gengs. Kalau kita mah apa ya kan sih, beda kasta say. Bahkan tempatnya pun di salah satu tempatnya mewah dan megah miliknya Rostat sendiri yang bernama Chateau de Ferris. Awalnya Chateau ini dibuat pada tahun 1850 gengs. Nah, sebenarnya Chateau ini juga dibuat dan ditujukan itu awalnya kepada Baron James de Rostat, yaitu ketua langsung dari de Rostat itu sendiri. Dan Chateau ini dibangun langsung oleh Joseph Pacton, yaitu seorang arsitek ternama di dunia. Joseph Pacton ini adalah seorang tukang kebun, namun juga seorang arsitek yang sangat jenius yang membuat beberapa bangunan ternama di dunia. Nggak cuman itu doang gengs, di Chateau ini juga ada ukiran-ukiran aksen dan juga ada arsitektur yang langsung dipahat oleh pemahat internasional yang sangat berpengaruh dan ternama pada tahun 1800-an akhir, yaitu Charles Cordier asal dari Prancis. Setelah adanya acara di Chateau-nya ini nih gengs, Mary dan juga Rostat keduanya ingin mengeksplorasikan party mereka dengan cara mengadakan sebuah acara pada tanggal 12 Desember 1972. Nah, acaranya ini dinamakan The Rostat Surrealist Ball. Kata surrealist di sini memiliki arti yaitu menandakan sebuah bentuk seni di mana memang adanya barang-barang yang tidak terduga yang muncul di tempat dan juga waktu yang tidak terduga-juga kemunculannya. Jadi intinya di sini surrealis itu semacam kontradiktif antara alam mimpi dan juga alam dunia nyata ini yang digabungkan jadi satu seni gitu gengs. Kalau kita ngelihatnya nih mungkin hal itu semacam hal yang aneh, tapi itu memang seni yang mereka senangi.
Acara surrealist ball ini diadakan dan dijadikan satu antara acara pernikahannya ini dengan perayaan yang pada tahun yang sama, si Mary Helen ini mendapatkan salah satu penghargaan mahakarya surrealist terbaik pada masa itu. Sehingga dia merayakan party bernuansa surrealist ini untuk merayakan kedua hal tersebut. Jadi pesta ini dibuat seaneh mungkin sesuai dengan konsep dan juga makna surrealist yang dibawa oleh Mary Helen ini. Pesta surrealis ini tidak hanya aneh saat partinya saja, bahkan di dalam undangannya saja diciptakan seaneh mungkin, di mana undangan dari Mary Helen ini dikirim dengan tulisan terbalik yang hanya tamu undangannya saja yang dapat membacanya. Tapi tamu undangan yang membaca ini juga harus menggunakan cermin. Ini benar-benar undangan yang sangat aneh banget ya gengs, dan bisa dikatakan ini mempersulit hidup ya nggak sih gengs. Tapi nggak hanya itu doang, dimana di undangan itu juga tertulis untuk para tamunya agar memakai dasi hitam, gaun panjang, dan juga mengenakan penutup kepala yang sangat surrealis atau surrealis hat. Nah, tiba di waktu pestanya pada tanggal 12 Desember 1972, di mana para tamu undangan ini langsung ditujukan dengan lantai yang diberikan lampu seolah-olah bergerak dan terlihat seperti api yang membakar lantainya. Ini adalah kesan pertama yang ingin disampaikan atau ingin diberikan oleh Mary Helen dan juga Rothschild ini kepada para tamunya. Dan ketika masuk, para tamunya diperlihatkan tangga-tangga putar yang dilengkapi para nelayan yang berdandan layaknya seperti kucing. Nah, anehnya lagi di sini nih, bahkan pelayan yang berdandan seperti kucing itu juga berkomunikasi layaknya seperti kucing pada umumnya, gengs. Lalu setelah melewati sambutan pertama, para tamu undangan ini kemudian dibimbing lagi oleh para pelayan-pelayan kucing untuk masuk ke dalam labirin, di mana di dalam labirin itu terdapat hutan yang dipenuhi oleh sarang laba-laba. Ini mungkin bukan lebih ke aneh lagi, tapi udah lebih ke nakutin nih. Nah, ketika para tamu undangan ini mulai tersesat di dalam labirin tersebut, maka para tamu undangan ini kemudian memanggil para pelayan-pelayan kucing ini untuk membantunya agar segera keluar dari labirin itu. Nah, barulah setelah para tamu ini berhasil keluar dari labirin aneh itu, maka kemudian para tamu juga dibimbing oleh para pelayan kucing ini menuju ke masing-masing meja makan mereka. Namun ternyata setelah sampai di meja makannya, gengs, nggak cuma hal-hal aneh yang udah dilalui tadi itu ya, gengs. Ada juga hal aneh baru dan lainnya di meja makan ini. Ternyata piring yang disajikan di meja makannya itu bukan merupakan piring yang biasa kita pakai untuk makan, tapi piringnya ini juga ditambahi dengan bulu-bulu warna hitam. Absurd banget kan, gengs. Nah, gengs, coba bayangkan gimana caranya kita makan sedangkan ada bulu-bulu di atas piring kita. Kan gak mungkin ya, kalau masuk mulut itu kan gak enak banget gitu rasanya. Nggak cuman itu doang, tapi gengs, keanehan yang terjadi di atas meja makannya pun ada penyu yang udah diawetkan. Katanya maknanya ini biar pestanya itu lebih bermakna surrealis lagi. Selain itu ada juga beberapa makanan yang dihidangkan di atas manekin tanpa baju yang dihiasi dengan mawar-mawar cantik, yang pada saat itu sangat ikonik sekali untuk dilihat. Namun di samping pestanya ini yang terbilang cukup aneh dan cukup mengerikan, ternyata para tamu undangannya ini justru memakai atau menggunakan kostum yang gak kalah mengerikan juga, gengs. Sesuai yang tertera di buku undangannya bahwa si Mary Helen ini ingin para tamu undangannya menggunakan surrealist hat atau topi yang sesurrealis mungkin. Lalu para tamu undangannya ini kemudian meminta Salvador Dali, yaitu desainer surrealis ternama dan juga terbesar di muka bumi pada saat itu, untuk mendesainkan baju-baju yang akan mereka gunakan
ke pesta surrealis bal ini agar lebih surrealis lagi. Mary Helen sendiri sebagai tuan rumah di pesta itu menggunakan kepala rusa sebagai surrealis headnya, dimana juga dilengkapi dengan air mata buatan untuk kepala rusanya ini, gengs, yang seolah-olah menggambarkan rusa ini sedang menangis. Kepala rusa yang digunakan oleh Mary Helen ini terbuat dari berlian asli. Salah satu artis yang bernama Audrey Hepburn juga datang ke pesta itu dengan memakai aksesoris kandang burung beserta burung-burungnya sekaligus, gengs. Tamu lainnya juga ada yang menggunakan model tingkatan double decker yang lengkap dengan binatang-binatang seperti kecoa dan juga lain-lainnya. Ada juga Helen Norcke sebagai ahli parfum yang juga hadir sebagai tamu undangan di pesta ini. Ia memakai gramofon di kepalanya, dan bahkan ada juga yang menjadi versi Mona Lisa kepotong dan bentukan-bentukan aneh lainnya ada di pesta ini, gengs. Tapi sampai detik ini yang menjadi misteri adalah apa yang sebenarnya yang ada di pesta tersebut. Dengan melihat betapa anehnya pesta itu dan hal-hal aneh yang aku sebutin tadi itu, masih belum tahu nih apa kira-kira yang ada di pesta tersebut itu, gengs. Bahkan untuk tujuannya pun nggak tahu. Dengan adanya pesta ini tujuannya itu buat apa gitu, nggak ada yang tahu, gengs. Dan nggak ada yang buka suara juga soal apa yang ada di dalam pesta tersebut gitu, gengs. Bahkan sutradara ternama pun dari film horor yaitu Stanley Kubrick juga penasaran dengan apa isi di pesta tersebut, gengs. Saking penasarannya dengan pesta ini, Stanley Kubrick kemudian menggambarkan pesta tersebut lewat karya filmnya yang berjudul Ice Waltzer yang diperankan langsung oleh Tom Cruise, dimana ada satu scene yang menggambarkan ritual pesta yang hampir sama dengan pesta yang dibuat oleh Rothschild ini, gengs. Dalam film tersebut, Stanley Kubrick ini juga menggandeng Marisa Boyson, seorang supermodel pada era itu, yang ternyata dia merupakan salah satu tamu dari pestanya si Mary Helen ini, gengs. Nah, apakah si Marisa ini kemudian sama si Stanley Kubrick ini bercerita atau berbicara tentang apa yang terjadi di pesta tersebut atau apa yang ada di pesta tersebut, kita juga nggak tahu, gengs. Sampai detik ini hal itu masih menjadi misteri. Nah, sampai detik ini cerita ini masih menjadi misteri, gengs. Cuma mau ngingetin lagi kalau ini cuman teori konspirasi saja. Jadi kalian jangan terlalu yakin akan hal ini. Kalau menurut aku, secara pandangan aku sendiri ya, kalau untuk tema surrealis yang diadakan di pestanya si Mary Helen ini memang benar-benar menggambarkan dari makna surrealis itu sendiri, gengs. Mungkin sampai sini dulu cerita dari surrealis balls ini, guys. Aku cuma mau ngingetin juga kalau ini cuman teori konspirasi saja. Apapun pendapat kalian, kalau kalian ada pendapat lain tentang ini, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe-nya. Bye-bye, see you on next video. I hate this channel. No!